Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, my students. How are you today? I hope our Almighty God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, always save you and take you in a good place. Okay, students, before we start our lesson today, let's we pray together. Pray begin. Amin. Baiklah anak-anakku sekalian, anak-anakku yang berada di kelas 11 AP maupun kelas 11 TKJ. Pada hari ini kita akan mulai masuk pembelajaran kita di chapter 1 di semester 1 dengan judul Can Greed Ever Be Satisfied? Apa ya maksudnya ya? Pernahkah kalian mendengar kata ini atau kalimat ini? Baiklah, di chapter 1 ini adalah judul atau istilah yang dipakai untuk menunjukkan pada sebuah teks. Can greed ever be satisfied? Apakah raksasa itu akan selalu puas? Nah, kira-kira pernahkah kalian mendengar istilah dongeng? Atau kalau dulu di SMP kelas 9 waktu ujian bahasa Inggris itu ada sebuah teks yang bernama teks naratif. Nah, teks naratif itu teks yang menceritakan tentang dongeng, legenda, kemudian dewa, dewi, kemudian kepercayaan. Nah, salah satunya tentang ini, cerita khayalan ya. Tetapi pada kesempatan kali ini kita tidak akan bahas dulu tentang apa itu narrative text, apa saja jenisnya, contoh-contohnya tidak. Tapi kita masuk ke bagian paling mudah dulu dari chapter 1, yaitu belajar tentang ekspresi. Kira-kira ekspresi apa ya yang akan kita pelajari? Mari kita lanjutkan. Nah, di slide yang kedua saya jabarkan kalian beberapa tujuan yang wajib dicapai dari pembelajaran di chapter 1 ini. Di situ sudah saya tuliskan ada 3 ya, sudah saya sebutkan ada 3, dan di situ kalian bisa tahu ekspresi apa yang akan kita bahas. Nah, untuk yang pertama, di situ saya akan bacakan untuk kalian dengan kotak berwarna hijau dengan tulisan identify and use the expression of making suggestion. Mengidentifikasi, mengenali, mengelompokkan, mempraktekkan, dan juga memahami dan juga menggunakan ekspresi-ekspresi untuk membuat saran atau pendapat ya, suggestion dari kata suggest, memberikan saran. Kemudian di kotak warna merah atau tujuan yang kedua berbunyi identify and use the expression of accepting suggestion. Kalau yang tadi membuat, di kotak yang kedua atau tujuan yang kedua itu bagaimana cara kita mengenali, mengidentifikasi, memahami, dan juga menggunakan ekspresi menerima pendapat. Kalau tadi berarti kita menawarkan, membuat, kalau ini kita sebagai lawannya menerima. Kemudian di kotak yang terakhir paling bawah berbunyi identify and use the expression of declining or refusing suggestion. Kalau tadi yang bagian pertama itu membuat, yang kedua menerima, nah yang ketiga ini menolak. Artinya di kotak yang kedua dan ketiga ini adalah respon, merespon di kotak yang pertama. Kalau yang pertama membuat ya, saya ulangi lagi, yang pertama membuat atau menawarkan, yang kedua dan ketiga adalah jawaban atau respon dari pertanyaan atau saran yang diajukan. Yang tengah itu menerima, dan yang paling bawah itu declining atau refuse, artinya say no atau menolak. Sampai sini paham? Paham ya? Selanjutnya, nah kita mau cari tahu nih, ekspresi yang mau kita pelajari ini tentang saran atau suggestion artinya tuh apa gitu ya. Kira-kira ada yang tahu? Untuk kelas 11 coba saya mau tanyakan ke Fasya. Fasya, apakah pernah membuat saran untuk teman? Atau tidak, Budi? Pernahkah Budi memberikan saran yang baik untuk temannya, saudaranya, kerabatnya? Pernah? Saya yakin pernah ya, meskipun itu hanya beberapa kalimat sederhana, tetapi
namanya manusia, ketika teman ada masalah atau ada kesulitan, terkadang kita juga berwenang ya, dalam arti di sini bertugas memberikan saran yang terbaik supaya masalah atau kesulitan yang dihadapi oleh teman kita itu segera selesai. Nah, kita cari tahu dulu ya makna dari suggestion. What is suggestion? Yang pertama, suggestions atau saran-saran are abstract and can be form of solution, plan, advice, and idea. Suggestion itu adalah sebuah hal yang abstrak. Di sini itu wujudnya bisa berupa penyelesaian, solution, bisa berupa plan, rencana, kemudian advice itu berupa nasihat, dan juga an idea. Nah, betul. Kalau kita memberikan saran, artinya memberikan jalan keluar ya, atau memberikan pilihan lain dari apa yang telah dipilih oleh lawan bicara kita. Wujudnya bisa penyelesaian itu kalau misal teman kita lagi punya masalah nih. Kemudian rencana kalau kebingungan akan melakukan sesuatu hal atau sebuah kegiatan di mana masih bingung harusnya gimana, harusnya ada rencana. Kemudian advice, ini biasanya terkadang kalau teman kita, saudara kita itu melakukan suatu kesalahan juga bisa, atau di sini melakukan hal yang tidak diinginkan atau tidak normal, dalam arti di sini melanggar aturan, kita bisa berikan advice. Kemudian idea, ini biasanya orang yang lagi bingung untuk cari cara yang terbaik dalam membuat sesuatu atau memecahkan sesuatu, butuh ide ya dari orang lain. Karena terkadang kalau kita punya suatu masalah atau suatu permasalahan, kita sharing dengan orang lain, biasanya malah banyak jalan keluar yang kita terima. Artinya terkadang satu sudut pandang dari kita itu belum tentu benar, gitu ya, belum tentu benar atau belum tentu bisa diterima oleh orang lain. Makanya alangkah baiknya kita sharing atau meminta pendapat ke orang lain. Selanjutnya, suggest atau menyarankan means to propose plan. It can be accepted or refused. Maaf ya, di sini saya bukan kata plan itu tumbuhan, kata plan. Suggest means to propose plan. It can be accepted or refused. Seperti di pengertian yang pertama, bahwa saran itu bisa berarti tujuan rencana, di mana rencana atau beberapa ide jalan keluar yang kita berikan atau kita sarankan itu belum tentu diterima. Artinya bisa ditolak dan juga terkadang bisa diterima, tergantung dari apa yang kita sarankan sesuai dengan kondisi dan juga topik dari permasalahan yang diajukan. Kemudian di sini kita masuk ke bagian making suggestion atau membuat saran. Membuat saran ya. When making suggestion, we often use the following expression such as, ketika kita membuat saran, kita sering menggunakan beberapa ekspresi atau kalimat di bawah ini. Contohnya nih, yang pertama, Let's go home now. Ayo kita pulang ke rumah sekarang. Let's itu artinya ayo ya. Let itu ada apostrof s, apostrof atas kemudian s, koma atas kemudian s, itu artinya singkatan dari let us. Let's go home now. Ayo kita pulang ke rumah. Kemudian yang kedua itu ada why don't we go home now. Why don't we itu artinya kenapa kita enggak pulang sekarang sih? Nah, itu sarannya. Kemudian we could go home now. Kita bisa pulang sekarang. Memberikan saran, ajakan, ayo. Sama artinya dengan yang pertama. What about? Bagaimana dengan warna yang merah ini? What about this red one? Gitu ya. Yang ini gimana ya kira-kira ya? Yang merah ini bagaimana? Gitu. How about this one? Bagaimana? Sama artinya dengan what about. How about itu artinya sama. Bagaimana dengan I suggest that. Nah, ini ada keywordnya, ada kata suggest, yaitu saran saya seperti ini. Kemudian selanjutnya bisa pakai kata I think you should go home now. Saya pikir, saya rasa, pendapat saya, yang saya rasakan, kamu harus pulang sekarang. Dan yang terakhir, I don't think this is amazing, atau I don't think this is good for you. Saya tidak berpikir bahwa ini itu baik untukmu, atau saya
berpikir ini tidak cocok untukmu. Nah, jadi pendapat itu tergantung masing-masing orang ya. Jadi terkadang menurut kita baik, tapi dari sisi pandang orang lain tidak baik. Makanya di sini bisa jawaban yang setuju dengan pendapat kita, atau maksudnya setuju dengan apa yang kita pikirkan atau yang mau kita lakukan, bahkan ada penolakan. Makanya di paling akhir itu contohnya I don't think. Nah, saya tidak sependapat atau saya tidak berpikir. Jadi ada hal lain yang menurut dia lebih benar dari apa yang kita pikirkan. Selanjutnya, kita masuk ke bagian contoh nih dari penerapan beberapa kata ajakan atau kata pembuatan saran. Tadi ada kata contoh let's. Di sini contohnya let's go to the market. Ayo kita pergi ke pasar. Why don't you do your homework before going out? Kenapa kamu nggak mengerjakan PR-mu sebelum kamu pergi? Artinya apa? Orang yang memberikan saran ini, kamu kan terjadi nggak punya tugas, artinya pergi-pergi pulang selesai gitu kan, tidak punya pikiran, selesaikan dulu tugasnya baru pergi. Nah, itu lebih baik. How about going to Indri's house then to the supermarket? Bagaimana kalau kita pergi ke rumahnya Indri baru kemudian ke supermarket? Ini berarti ada dua pilihan ya, mau ke supermarket dulu atau ke rumahnya Indri. Tetapi di sini disarankan pergi ke rumahnya Indri dulu baru ke supermarket. Selanjutnya, what about eating noodle together? Bagaimana kalau kita makan mie bareng? Nah, ini ajakan atau saran yang baik ya, dan mengenyangkan. Pastinya biasanya mah diterima. Kemudian, I suggest that you should go home now. It is getting dark. Saya sarankan, saya berikan saran kepada kamu sebaiknya pulang sekarang karena di luar sudah gelap, artinya mulai malam. Yang terakhir, I think you should go and meet her soon. Saya rasa kamu sebaiknya pergi dan bertemu dengannya segera. Mungkin kondisinya temannya udah nunggu lama, atau kitanya memang overtime ya, dari jadwal, dari jam yang dijadwalkan kita harusnya udah pergi dan ketemu, kita masih di rumah. Artinya ayo buru-buru, takutnya apa? Takutnya dia sudah menunggu lama. Begitu ya. Jadi dari contohnya ada kata let's, why don't you, how about, what about, I suggest that, dan yang terakhir I think. Ya, tinggal pilih dari salah satu ini. Ini hanya beberapa contoh awalan yang bisa kamu pakai untuk membuat kalimat saran, gitu ya. Selanjutnya, nah, dari saran yang diberikan itu tidak melulu orang yang kita berikan saran itu selalu menerima, bahkan bisa menolak. Nah, di sini saya berikan dua contoh jawaban atau respon terhadap saran yang dibuat. Dan yang untuk pertama ini adalah accepting suggestion, di mana orang yang kita berikan saran itu menerima, setuju dengan apa yang kita rencanakan, apa yang kita buat, dan apa yang kita pikirkan. Yang pertama, ketika orang mengajak, let's go home now. Yes, let's go. Atau kamu bisa jawab, okay, I will. Yes, let's go. I think it is a good idea. Saya pikir ini ide yang bagus juga. Okay, if you say so. Baiklah jika kamu berkata demikian, artinya tidak ada penolakan ya. Dan yang paling sederhana, let's go now. Let's. Dan yang terakhir, it sounds great. Let's go now. Mungkin ini yang diberikan adalah plan atau idea, di mana bisa berupa rencana atau ide, kemudian menarik bagi si pendengar, makanya dia bilang it sounds great, terdengar luar biasa atau menyenangkan, ayo kita pulang sekarang, gitu. Paham ya? Untuk bagian ini setelah membuat saran, untuk yang pertama selanjutnya adalah penerimaan saran. Bisa pakai kata yes, okay, let's, it sounds great, yes, let's go, okay, I will. Tinggal pilih mau yang mana, silahkan. Artinya intinya mereka menerima. Selanjutnya, setelah ada penerimaan, di sisi lain atau sebaliknya ini adalah penolakan yang kita sebut dengan declining suggestion atau refusing suggestion.
Kalau sudah membahas tentang declining atau refusing, artinya apa? Apa yang kita pikirkan dengan yang orang sarankan itu tidak sependapat atau tidak sejalan. Banyak hal di sini ya, karena mungkin kita merasa mampu mengerjakan sendiri, atau karena mungkin kita nggak percaya terhadap orang lain, atau menurut kalian sungkan terhadap orang lain, banyak. Makanya di sini ada sekitar 5 contoh yang saya berikan, tapi ini kondisional ya. Artinya tergantung dari konteks saran yang diberikan atau konteks kalimat yang sedang dibahas, dan juga bisa menggunakan yang paling sederhana di sini. Jawaban umum gitu maksudnya. Apa aja? Kita mulai dari yang pertama ya. Kalau mau menolak saran, kamu bisa pakai no, thank you, I'm still busy. Tidak, terima kasih, saya sedang sibuk. No, thank you, I don't feel like going. Tidak, terima kasih. Sopan ya, sudah bilang tidak dan ucapkan terima kasih. Tidak cuma bilang enggak, males, atau no aja tidak, tapi ada thank you-nya. I don't feel like going artinya saya lagi nggak mau pergi. Saya mau diem aja di rumah mungkin, atau saya mau nggak kemana-mana, intinya tidak mau pergi. Kemudian sorry, I think I will do it by myself. Maaf, saya pikir saya bisa mengerjakan sendiri. Artinya tidak mau merepotkan orang lain ya di sini ya. Kemudian ada yang selanjutnya, sorry, I can't. Maaf, saya tidak bisa. I have another appointment. Maaf, saya tidak bisa. Saya punya janji yang lain. Mungkin di sini kondisinya diajakin, ayo gimana kalau kita makan? Ayo gimana kalau kita pergi ke pasar? Tapi di sini menolak karena kondisinya dia punya janji. Artinya ada hal lain yang harus dia kerjakan sebelum dia menerima ajakan tersebut. Dan yang terakhir dia bilang no, let's stay for a while. Ini agak sedikit judes ya, kesannya agak sedikit judes, dimana bilangnya tidak, ayo kita di sini aja, nggak usah kemana-mana gitu. Mungkin lagi mager, lagi males, dan dia menyarankan udah di rumah aja. Atau mungkin lagi cuaca sedang tidak mendukung, tetapi orang lain ingin tetap mengajak pergi, maka dia menolak dengan bilang tidak, ayo di rumah aja, atau ayo tetap tinggal di sini aja. Gitu ya. Bisa pakai no, bisa pakai sorry. Dan saya sarankan pada kalian, ketika kalian menolak ajakan atau saran dari orang lain, tetap ucapkan terima kasih. Karena apa? Orang lain itu sudah bersedia untuk memberikan waktu dan juga memberikan pikiran serta idenya kepada kalian, memberikan perhatian kepada kalian untuk mengajak atau memberikan sebuah permintaan yang halus, maka wajib ditolak atau direspon dengan yang halus pula. Itu artinya kita sama-sama saling menghargai ya. Baik. Selanjutnya di sini saya berikan sebuah dialog. Dialognya antara George dan juga Beth. Apa ya isinya ya? Di sini ada kalimat yang hilang ya di bagian paling bawah, insya Allah, tapi masih bisa kebaca. Kita coba baca ya, lagi ngobrolin apa sih mereka gitu ya. Dari kata George dulu, what's wrong with you? Kenapa kamu gitu, ada apa denganmu? I failed my exam. Aku gagal di ulanganku, aku gagal di tesku, aku gagal di ujianku. Artinya dia tidak lulus, tidak dapat nilai bagus gitu ya. Did you study very hard? George berkata, apa kamu gak belajar gitu kan. Kemudian Beth menjawab, I think so. Saya pikir juga begitu, but I still failed. Tapi saya tetap gagal. Do you have any suggestion? Apa kamu punya saran? Nah, ini menawarkan ya. Kemudian Josh bilang, I think you need a tutor. I will ask Harry to help you. Saya pikir kamu butuh pengajar, pendamping. Saya akan meminta Harry untuk membantumu. He is good in explaining something and it is easy to understand. Menurut George, Harry itu adalah orang yang bagus dalam menjelaskan sesuatu ya, dan dia itu penjelasannya dia itu mudah untuk dimengerti oleh orang lain. Kemudian Beth juga menjawab lagi,
Oh my god, thank you George, karena sudah dibantu, sudah diberikan saran, maka Beth tetap mengucapkan terima kasih George for your suggestion and for your help. Terima kasih atas saran dan juga bantuannya. Kemudian George bilang, you're welcome Beth. Terima kasih kembali Beth. Gitu ya. Ini ada contoh dari ekspresi making suggestion, responding suggestion, dimana kalian bisa cari tuh kira-kira dari percakapan George dan juga Beth, mana ya yang making suggestion atau membuat saran, menawarkan saran lebih tepatnya. Gimana? Dari Beth atau George nih, kalimat mana? Saya berikan waktu kalian 5 detik ya. Coba temukan kalimat mana yang menunjukkan making suggestion. 5, 4, 3, 2, 1. Did you find it? Sudah menemukan? Oke, kalimatnya ada di kalimatnya George ya. Ada kata kunci thing yang dari tadi kita bahas di bagian making suggestion. George menawarkan, I think you need a tutor. I will ask Harry to help you. He is good in explaining something and it is easy to understand. Bahkan tidak hanya menyarankan, tapi dia sampai beraksi, yaitu akan menanyakan Harry untuk membantu si Beth. Kemudian how Beth respond? Bagaimana sih Beth itu merespon? Apakah accepting atau declining? Ada kata thank you ya di sini ya. Artinya Beth itu accepting atau menerima saran bahkan bantuan dari George. Maka dia bilang, oh my god, saking terharunya, saking excitednya dia bilang, oh ya ampun, ya Allah, ya Tuhan, terima kasih George. Nah, gitu ya. Jadi dari dialog ini kita menemukan contoh dari making suggestion dan juga responding suggestion, yaitu accepting. Bukan penolakan tetapi penerimaan. Nah, oke, sekian penjelasan dari saya untuk chapter 1, dimana untuk chapter 1 ini kita masih mempelajari ekspresi sederhana ya, yaitu ekspresi membuat pendapat dan juga merespon pendapat. Untuk membuat pendapat ada berbagai macam awalan atau kata awal yang bisa kamu pakai seperti kata let's, I think, how about, what about, bisa. Kemudian di situ juga ada responding, bisa accepting dan juga declining. Untuk accepting kamu bisa bilang yes, let's go now. Oke, it sounds great, let's go now, bisa. Atau dengan declining atau refusing dengan kata no atau sorry, I'm still busy, I have another appointment. Tinggal pilih sesuai dengan kondisinya aja. Kalau kalian bisa atau setuju, kalian bisa accepting, tapi kalau kalian tidak setuju bisa refusing atau declining. Sekian dari saya, semoga penjelasan ini bisa maksimal. Kalau belum, silahkan kalian bisa buka lagi penjelasannya, didengarkan lagi, dan mohon dipahami dan dipelajari baik-baik. Bahkan jika perlu, saya mohonkan kepada kalian semua untuk membuatkan summary atau rangkuman terhadap penjelasan saya kali ini. Gitu ya. Untuk anak-anak yang merasa kurang jelas, bisa ditanyakan langsung dengan menuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Begitu ya anak-anak ya. Terima kasih sudah bergabung dan terima kasih sudah ikut berpartisipasi. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.